Oke, di video kali ini saya ingin memberikan preview match untuk dua pertandingan. Yang pertama ada Madura United dengan Persik Kediri, lalu yang kedua ada Persikabo 1973 dengan Persija Jakarta. Kita mulai dulu dari Madura United dengan Persik Kediri ya, yang akan bermain duluan jam 3 sore, bermain di kandang Madura United. Jadi untuk Madura United dengan Persik Kediri, yang saya ingin lihat di pertandingan besok adalah tentunya kreativitas di sektor tengah. Ini persamaan dari kedua tim. Lalu yang kedua untuk Madura United adalah menjaga konsistensi dalam hal menerapkan skema. Ya, untuk Persik Kediri lebih ke strateginya Rospide. Sudah ada evaluasi belum nih untuk skema permainan Persik Kediri? Ya, jadi untuk Madura United dengan Persik Kediri, dari masalah skema permainan, Madura United ini sudah terbentuk cukup baik atau cukup matang daripada Persik Kediri. Ini juga ada faktor ya masalah pelatih ya. Saya sudah pernah bilang kalau Madura United sudah dilatih oleh Mauricio Sousa dari musim kemarin. Sedangkan untuk Persik Kediri boleh dibilang baru menghadapi friendly match lawan Madura United, Persik Kediri, lalu lawan Dewa United ya. Jadi baru 3 pertandingan, lawan Borneo 4 dilatih oleh Rospide. Jadi masih saya maklumi. Tapi yang penting untuk Persik Kediri dulu ya, minimal ada evaluasi yang dilakukan oleh Rospide. Karena dari 4 pertandingan secara berturut-turut ya, kecuali lawan PSM, saya nggak bisa lihat ya. Ya, saya lihat bahwa memang permainan Persik Kediri ini belum terbentuk skemanya. Saya belum melihat ada evaluasi yang diberikan dari Rospide terhadap permainan Persik Kediri. Kalau masalah strategi, sebenarnya dari masalah pertahanan sudah mulai terlihat kalau Persik Kediri lebih bertahan di zona areanya sendiri tanpa melakukan pressing ya dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Tapi masalah pressing inilah di zona area sendiri yang berapa kali sering gak maksimal. Jadi berbuah memberikan celah ya kepada tim-tim musuh untuk masuk lebih dalam lagi ke area pertahanannya Persik Kediri. Kemarin lawan Borneo FC bisa lihat bagaimana sektor lini tengah saat melakukan pertahanan itu sering gak maksimal melakukan pressingnya, padahal sudah bertahan di zona area sendiri. Itu belum maksimal. Ya, ini yang perlu dicermati oleh Rospide. Semoga besok lawan Madura United, ya walaupun Persik Kediri memang harus bertahan di zona area sendiri, ya gak masalah. Asalkan pressingnya bisa lebih maksimal dari segi pertahanan lini tengahnya dulu. Kalau lini belakang saya kira penampilan Yusuf, Hamra, Anderson, Simon Lingbo itu sudah cukup bagus. Tapi di line keduanya inilah yang beberapa kali selalu miss saat melakukan pressing. Seperti nggak ada organisir yang cukup maksimal. Ya, padahal untuk lini penyerangan Madura United ini melakukan bola possession. Kemarin lawan Persib Bandung, Madura United ini bisa bermain dengan bola possession. Ya, tapi memang kreativitas dari Madura United kemarin pada saat lawan Persib Bandung, peran dari Jaja ini masih sedikit lambat untuk memberikan passing, lebih banyak membawa bola. Nah, ini semoga bisa diperhatikan oleh Jaja. Karena semakin banyak memberikan passing, semakin cepat memberikan passing, nanti sektor tengah atau sektor sayap dari Madura United itu kreativitasnya akan lebih banyak. Jadi untuk masuk ke area pertahanan Persik Kediri nanti, itu akan lebih banyak membuat celah daripada lama untuk membawa bola. Jadi ini yang perlu diperhatikan ya dari lini serang Madura United ya, semoga kreativitas lebih bisa maksimal. Dan untuk pertahanan Persik Kediri semoga pada saat bertahan di zona area sendiri ini bisa lebih maksimal memanfaatkan pressingnya. Ya, lalu untuk penyerangan Persik Kediri sekarang kebalikannya. Persik Kediri kemarin pada saat melakukan penyerangan itu lebih, kalau yang saya lihat ya, itu lebih bermain cepat atau lebih ingin melakukan counter attack. Jadi tanpa ada melakukan bola possession dulu atau membangun serangan dari bawah. Nah, ini juga belum ada struktur yang bagus, belum ada sistem yang jalan dari penyerangan Persik Kediri kemarin lawan Borneo. Jadi semoga untuk Rospide sudah ada memberikan evaluasi ya, bisa lebih terstruktur lagi untuk penyerangan Persik Kediri. Kemarin lebih banyak bermain dari sektor sayap di babak pertama lawan Borneo. Dan babak kedua barulah Renan Silva lebih berani lagi untuk melakukan intercept. Tapi ya tentunya yang saya harapkan Persik Kediri nggak terlalu mengandalkan Renan Silva di sektor tengah.
Saya berharap sektor tengah dan sayap bisa lebih kreatif itu dari kerjasama para pemain dalam hal melakukan passing. Kemarin masih sangat minim untuk pemain Persik Kediri saat penyerangan melakukan banyak passing, itu masih sangat minim. Ya, semoga harapan saya besok ya saat melakukan penyerangan Persik Kediri bisa lebih memaksimalkan passing-passing pendek. Ya, nggak banyak bermain long ball. Kemarin lawan Borneo banyak sekali passing-passing long ball yang nggak efektif. Ya, jadi ini untuk penyerangan dari Persik Kediri. Lalu untuk masalah pertahanan Madura United sebenarnya lebih mirip dengan Persik Kediri juga, lebih bertahan di zona area sendiri, walaupun seringkali bisa melakukan pressing keluar ya. Tapi minimal untuk Madura United saat bertahan di zona areanya sendiri, itu melakukan pressingnya itu sudah terstruktur. Jadi cukup sulit untuk misalkan nanti Persik Kediri nggak bisa berkreativitas, ya cukup sulit untuk masuk ke area lini tengahnya Madura United dulu. Karena cukup rapat ya untuk melakukan pressing, melakukan transisi ini cukup cepat untuk lini tengahnya Madura United. Kemarin lawan Persib Bandung juga ya Madura United hanya kemasukan lewat titik putih, bukan melalui set play bola hidup. Jadi inilah ya pertahanan Madura United saya kira ya sudah cukup bagus, melakukan pressingnya sudah cukup bagus, transisinya juga cukup cepat. Ya, jadi ini menurut saya untuk Madura United tinggal melanjutkan konsistensi dari skema penyerangan dan pertahanan, tapi yang saya ingin lihat adalah di kreativitas sektor tengah, terutama dari perannya Jaja kalau besok dimainkan dari awal. Ya, lalu untuk Persik Kediri sebenarnya ya menurut saya tinggal di evaluasinya Rospide aja. Nanti kalau evaluasi dari Rospide sudah berbuah hasil, barulah saya bisa menilai di mana nih kekurangan-kekurangan dari posisi Persik Kediri atau pemain-pemain yang lagi ngeflop, itu baru mudah untuk kita nilai. Tapi kalau belum ada evaluasi, ya tentunya sulit untuk menilai pemain lagi perform atau enggak. Ya, jadi nanti kita ketemu di video review aja biar lebih jelas untuk permainan dari Madura United dengan Persik Kediri. Jadi untuk kedua tim selamat bertanding dan kedua supporter selamat menikmati jalannya pertandingan besok. Lalu next dari Persikabo dengan Persija Jakarta ya. Persikabo yang saya ingin lihat adalah menjaga ritme permainan lalu kreativitas di sektor tengah. Dan untuk Persija Jakarta ini juga sama, yang saya ingin lihat adalah kreativitas di sektor tengah lalu dalam hal menciptakan peluang gol untuk lini serang Persija Jakarta. Ya. Jadi untuk Persikabo 1973 pada saat kemarin lawan Rans memang terlihat Persikabo ini selalu kesulitan dalam hal mengambil alih permainan dari Rans. Ya, jadi berapa kali ketika melakukan passing pendek atau ingin mencoba membangun serangan, itu berapa kali mudah ditebak oleh sektor tengahnya Rans Nusantara. Itu yang saya lihat karena para pemain Persikabo ini kurang sabar dalam hal membangun serangan. Jadi kreativitas dari sektor tengah ini sama sekali nggak terlihat di pertandingan kemarin. Padahal bola possession sebenarnya bisa dikuasai oleh Persikabo walaupun hanya di sektor belakang. Tapi minimal kalau nanti bisa lebih sabar, nggak banyak passing-passing long ball, ya saya kira kreativitas ini akan bisa lebih baik lagi. Karena sebenarnya Roni Sugeng lalu dengan Yamazaki ya, ini pemain tengahnya Persikabo, lalu dengan Kovacevic, ini saya lihat memang sudah cukup bagus, chemistry sudah mulai didapatkan. Tapi yang penting untuk Persikabo menurut saya tinggal menjaga ritme permainan lalu lebih sabar dalam hal membangun serangan. Ya, jadi kreativitas nanti bisa terlihat hidup atau tidaknya. Karena kemarin sebenarnya lawan Rans nggak terlalu terlihat kreativitas di sektor tengah karena lebih banyak bermain passing-passing yang nggak efektif. Lalu untuk Persija Jakarta, untuk masalah skema permainan, saya sudah bilang cukup bagus. Lawan PSM Makassar juga Persija Jakarta cukup mendominasi dari segi bola possession. Ya, tapi memang kemarin Persija Jakarta di babak kedua ketika Abimanyu masuk menggantikan Hanif, itu kreativitas lebih terlihat di sektor tengah. Jadi Rio ini nggak seperti bekerja sendirian untuk membuka celah. Jadi saya juga ingin lihat starting line up dari Thomas Doll besok. Ya, Reski Fandi apakah diduetkan dengan Hanif atau dengan Abimanyu. Ya, karena saya lihat kreativitas di sektor tengah inilah. Ya, semoga Persija Jakarta bisa lebih konsisten dari awal menit hingga akhir. Kreativitas lebih bisa konsisten, bisa terus diterapkan. Ya, kemarin lawan PSM baru terlihat di babak kedua. Lalu yang kedua adalah masalah peluang gol.
ini Persija Jakarta dari musim kemarin saya selalu mengkritik masalah peluang gol. Walaupun Persija Jakarta bisa mendominasi permainan, bisa mengambil alih bola possession, tapi berapa kali untuk menciptakan peluang itu masih sedikit minim. Kemarin lawan PSM Makassar, walaupun bisa mendominasi, tapi masih minim untuk menciptakan peluang gol. Jadi ya tentunya yang saya harapkan, yang saya ingin lihat besok ya Persija Jakarta dari hasil bola possession ini, ya semoga bisa lebih banyak menciptakan peluang. Jadi nanti dari peluang ini lebih banyak harapan untuk terjadinya gol. Ini yang saya harapkan sebenarnya dari para pemain Persija. Makanya di bursa transfer ini ya selagi belum ditutup ya saya berharap Persija Jakarta bisa melengkapi kuota pemain asing. Ya karena di sektor penyerangan ya kemarin Marco Simic belum bisa main ya. Ini memang terlihat sekali Persija Jakarta ini seperti tumpul. Ya dalam hal finishing akhir seperti belum ada jalan keluar perpecahannya untuk melakukan peluang gol. Jadi ini untuk Persija Jakarta yang saya ingin lihat besok ya. Untuk masalah penyerangan, pertahanan saya kira Persija Jakarta sudah cukup solid. Lalu untuk Persikabo ya, untuk di lini pertahanan semoga bisa lebih sabar lagi dalam hal memberikan keputusan-keputusan tackling. Kemarin Andi Setio ya terkena kartu merah karena ya kakinya jelas sekali ya itu berbahaya untuk pemain musuh. Jadi semoga untuk pertahanan dari Persikabo bisa bermain lebih sabar lagi. Ya, untuk masalah penyerangan saya kira tinggal di lini tengah kuncinya. Semoga juga kreativitas bisa terlihat di pertandingan besok lawan Persija Jakarta. Ya, jadi nanti kita ketemu di video review aja untuk Persikabo dengan Persija Jakarta. Selamat bertanding untuk kedua tim dan selamat menonton untuk kedua supporter. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.